Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh hikmah dan pelajaran hidup dari seorang tokoh yang namanya sudah melegenda hingga kini. Seorang yang dikenal cerdik, jenaka, namun juga penuh kebijaksanaan. Ya, dia adalah Abu Nawas. Mari kita simak bersama kisahnya. Pada suatu pagi, suasana rumah Abu Nawas mendadak muram. Abu Nawas hanya bisa tertunduk lesu, mendengarkan keluh kesah istrinya yang sedari tadi tak henti-henti mencurahkan perasaannya. Ternyata pagi itu beberapa pekerja kerajaan atas perintah langsung Baginda Raja datang tanpa pemberitahuan. Mereka membongkar rumah Abu Nawas dan mulai menggali tanah di sekitar rumah tersebut tanpa bisa dicegah, tanpa bisa dihentikan. Apa sebabnya? Rupanya Baginda Raja malam sebelumnya bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas tersimpan emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tanpa berpikir panjang dan tanpa mempertimbangkan perasaan Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menggali. Namun setelah menggali cukup dalam, hingga tanah berserakan di mana-mana, tak sebutir emas pun ditemukan. Ada permata, tak ada harta karun. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Baginda Raja tidak datang meminta maaf, apalagi mengganti kerugian akibat rumah Abu Nawas yang hancur berantakan. Abu Nawas hanya bisa menahan perih di hati. Ia pendam rasa kecewa dan dendam itu dalam diam. Hari itu makanan yang disediakan istrinya tak disentuh sedikit pun. Nafsu makannya sirna. Pikirannya penuh dengan perasaan marah dan rasa ingin membalas perlakuan semena-mena dari Baginda. Malam berganti, Abu Nawas masih juga tak bisa tidur. Ia memeras otak, mencari akal, mencari cara agar Baginda Raja bisa merasakan apa yang telah diperbuatnya. Pagi pun datang. Makanan sisa semalam masih berada di atas meja, tak tersentuh. Kini, lalat-lalat mulai berdatangan menyebeli makanan itu. Melihat pemandangan itu, tiba-tiba Abu Nawas tertawa kecil. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Ia pun memanggil istrinya. "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup makanan ini dan sebatang besi," tanya. Istrinya heran. "Untuk apa, wahai suamiku?" Dengan wajah bersedih, Abu Nawas menjawab singkat, "Untuk membalas Baginda Raja." Tanpa banyak tanya, sang istri menuruti permintaan itu. Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana. Sesampainya di sana dengan penuh hormat, Abu Nawas membungkuk di hadapan raja. "Ampun tuanku, hamba datang ingin mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang ke rumah hamba," katanya. Baginda bertanya dengan nada keras. "Siapakah tamu-tamu itu, wahai Abu Nawas?" "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas, sambil membuka penutup piring yang dibawanya, memperlihatkan lalat-lalat yang mengurumuni makanan basi. Baginda terdiam sejenak, lalu bertanya, "Lantas keadilan seperti apa yang engkau harapkan dariku?" Hamba hanya memohon izin tertulis dari tuanku agar hamba dapat menghukum lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap," pinta Abu Nawas. Pada saat itu, para menteri dan pejabat istana tengah berkumpul. Baginda merasa malu untuk menolak permintaan itu. Maka dengan berat hati, Baginda pun menuliskan surat izin untuk Abu Nawas memperkenankan dirinya memukul lalat-lalat itu di mana saja mereka hinggap. Begitu izin didapat,
Abu Nawas pun bergerak. Dengan tongkat besi di tangan, ia mengejar lalat-lalat yang terbang ke sana kemari. Lalat hinggap di kaca istana. Abu Nawas memukul kaca itu hingga pecah berantakan. Lalat hinggap di vas bunga indah. Vas itu pun dihantam hingga hancur. Patung-patung hiasan istana pun tak luput dari amukan Abu Nawas. Bahkan, ketika seekor lalat hinggap di kepala Baginda Raja sendiri, Abu Nawas tanpa ragu hendak memukul kepala Baginda. Untunglah Baginda segera menyingkir. Melihat kekacauan itu, para menteri dan pejabat istana hanya bisa terdiam. Sementara Baginda mulai menyadari kesalahan besarnya. Akhirnya, Baginda pun menyadari bahwa tindakan semena-mena kepada rakyat kecil seperti Abu Nawas hanya akan mendatangkan bencana dan aib bagi dirinya sendiri. Ia merasa malu di hadapan para menterinya. Barang-barang di istana pun banyak yang rusak. Abu Nawas kemudian berpamitan pulang dengan wajah lega. Ia telah berhasil memberi pelajaran berharga kepada Baginda Raja. Sesampainya di rumah, sang istri menyambutnya dengan penuh tanya. "Bagaimana hasilnya, wahai suamiku?" Abu Nawas pun menceritakan semua kejadian lucu sekaligus menegangkan itu. Betapa Baginda Raja ingin mendapat ganjaran dari kesewenang-wenangannya. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga, bahwa keadilan dan kebijaksanaan adalah hal yang harus dijunjung tinggi, terlebih oleh seorang pemimpin. Jangan pernah bertindak semena-mena hanya karena kekuasaan, sebab kekuasaan tanpa keadilan hanya akan menimbulkan kebencian dan penyesalan. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan cara yang bijaksana, meskipun terkadang harus melalui akal cerdik. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan hiburan bagi kita. Jangan lupa, jika Anda menyukai cerita seperti ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.